ngeresponnya mesti dari awal yang bagus. Karena kalau pertama kan kemampuan berbahasa belum ada. Tapi Ya. yang dia cari kan nyaman dan aman. Wah, Mm-mm. tetanggaku ngira nih orang tuanya nggak bener didik anaknya nangis terus diemin atau pas lagi di public space gitu ya sudah biarkan orang lain seperti apa menilai gitu kan kita sebagai Mm-mm. orang tua yang tahu yang terbaik bagaimana si anak kita. Ya, betul. Nah, mungkin saya mesti ngingetin ya Mas Arya, buat Yes. terutama buat ibu-ibu baru. Mm-mm. Anak bayi itu belum punya kemampuan buat komunikasi ya Mas. Jadi dia kepanasan dia nangis, digigit semut dia nangis, ngantuk nangis, lapar nangis, kan gitu ya. Nah, Oke. kalau orang tua mau fokus sama si anak, orang tua akan tahu ini nangisnya kenapa. Termasuk tadi yang Mas Arya bilang, minta perhatian. Hmm. Mulai dari nangis pelan, nggak diperhatiin makin keras, nggak diperhatiin makin keras lagi kan gitu. Nah, si bayi ini belajar, Mas. Bayi ini belajar. Kalau misalnya dia nangis sedikit gitu, manja gitu ya. Oh, terus orang tuanya langsung memperhatikan. Dia merasa aman. Oh, ibu saya memperhatikan. Nah, tapi Hmm. kalau kemudian nangis pelan gitu nggak memperhatikan, dinaikin sedikit. Nah, terus, oh ternyata ibu memperhatikan. Masih dia lihat nggak diperhatiin kan, naikin lagi. Nah, tanpa sengaja si bayi ini belajar. Kalau mau manggil mama harus teriak gitu loh Mas. Oh. Nah, iya kan? Ini komunikasi, ini yang perlu disampaikan, ini komunikasi. Jadi kalau ibu baru pada saat anak itu menangis, nomor satu kita kan mesti tenang ya, kita mesti tenang. Nomor Hmm. satu kita mesti mikir ada masalah biologis apa, gitu kan? Apakah kedinginan, apakah kepanasan, popoknya basah kah, mungkin digigit semut kah? Kita periksa dulu semuanya, termasuk lingkungannya. Kalau oke, baru kita kita bilang oke ini nggak ada masalah berarti ini mungkin dia butuh susu mungkin apa kan gitu ya. Nah tapi tetap tenang dan kita coba pelajari lalu ini apa ini udah jadwal minum susu kalau emang jadwal minum susu diberikan. Saya Hmm. pernah punya pengalaman dengan anak saya yang pertama baru hari pertama dia di rumah ya Mas nangis nggak karuan terus ini kenapa ya terus akhirnya saya kasih kaos kaki saya dan suami saya kasih kaos kaki dia diem. Oh, rupanya kedinginan si bayi ini ya. Dia diem dan setelah si kaos kaki itu dipasangin, dia diem, dia tidur. Nah, Oke. artinya kalau kita tidak panik, kita bisa belajar. Dan kita pun bisa belajar nangisnya, Mas. Karena nanti kalau dia udah 1 bulan, 2 bulan, nangisnya tuh beda. Nangis yang rewel, nangis yang minta minum, nangis yang basah karena pipis, gitu kan ya. Nangis yang nggak nyaman karena ada mungkin terlalu panas, terlalu dingin udara, itu akan lain bunyinya. Kita akan tahu sebagai ibunya, kan gitu ya. Nah, dari situ kembali ke pertanyaan tadi ya, ngeresponnya mesti dari awal yang bagus. Karena kalau pertama kan kemampuan berbahasa belum ada. Tapi Ya. yang dia cari kan nyaman dan aman. Nah, pemenuhan nyaman dan aman ini, Mas Arya, yang akan menentukan apakah ini anak akan jadi rewel, atau harus teriak, atau cukup tenang aja. Kalau orang tuanya responsif, dia nangis sedikit, udah dideketin. Kalau bukan waktu makan, dipuk-puk supaya dia tidur lagi, kan gitu ya. Maka kan aman, nggak perlu teriak-teriak. Tapi kalau udah sekali orang tua nggak ngelihat, agak naik sedikit orang tua masih nggak lihat, naik sedikit orang tua nggak ngeliat, teriak orang tua ngeliat, oh anaknya ngambil kesimpulan, teriak kalau manggil. Ini yang bakat jadi rewel. Dan kemudian dia belajar, dia belajar. Kalau mau mempengaruhi orang tua, saya harus teriak. Gitu loh mas, jangan dipikir bayi nggak belajar, jangan dipikir bayi itu nggak pinter gitu kan. Itu Saya nggak nyangka perebutan loh ternyata kekuasaan. sikap kecil bayi yang bagi saya itu kayak oh hal yang simpel atau sepele manusiawi ternyata itu proses belajarnya dia ya Bu ya.